Kita semua membuat kesalahan dalam bisnis dan kesalahan adalah salah satu kunci sukses dalam bisnis. Banyak orang bilang kalau nggak buat salah kita nggak belajar, dan kalau nggak belajar kita nggak sukses. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita belajar sehingga kita membuat atau mentransfer dari kesalahan menjadi keberuntungan atau sukses. Welcome to my channel. This is Leverage Day. Waktu ini kita bicara tentang mendaya ungkitkan bisnis dengan baik sehingga kita lebih baik dari hari ke hari. Let's go. Alright guys, good morning good people, my friend. Hari ini kita bicara tentang leverage, tepatnya kita bicarakan tentang kesalahan dalam bisnis. Ya, kalau kita bicara kesalahan mungkin banyak banget ya. Kesalahan dalam bisnis yang mungkin nggak terhitung setiap harinya. Karena memang kan kalau kita nggak salah nggak belajar, kan begitu ya. Bahkan ada pameo atau sebuah istilah mengatakan if you do not learn from your mistakes, you do not grow. Tapi pertanyaan menggelitiknya adalah gimana caranya kita belajar dari kesalahan? Oke, ada 3 fundamental pemikiran dulu yang saya mau bahas sebelum kita masuk ke intinya. Yang pertama, kesalahpahaman orang dengan kalimat ketika Anda tidak buat salah maka Anda tidak berkembang, itu secara filosofi betul dan saya setuju sekali. Tapi kesalahan pertama adalah Anda harus menunggu sampai salah dulu baru berkembang, betul kan? Kalau nggak salah nggak berkembang, kalau nggak salah nggak belajar, berarti Anda harus bikin salah dulu. Problem dari bikin salah dalam bisnis adalah Anda tidak tahu mana yang salah, mana yang benar sampai Anda hit the wall, yaitu ketika Anda mengalami kerugian, ketika Anda mengalami kebangkrutan atau amit-amit sampai tutup, gitu ya. Nah, ketika Anda gagal, ketipu orang, ketipu supplier, ketipu customer, Anda baru sadar, baru Anda membuat salah. Ini adalah kesulitan di dalam bisnis, karena ketika Anda tahu bikin salah sudah jadi nasi, sudah jadi bubur, maka sebetulnya ketika Anda trace back atau napak tilas mana kesalahan yang Anda buat, udah terlalu banyak. Ya, terlalu banyak dan di mana-mana sehingga you don't really know where to start to learn and untuk memperbaiki, ya, untuk to fix that. How do you fix that? Ketika udah nasi udah jadi bubur, bagaimana Anda bisa menapak tilas apakah jenis nasinya yang salah? Apakah suhu kompornya yang keliru, suhu apinya yang keliru, apakah jenis kompornya yang keliru, apa kualinya yang salah, you know which one yang tidak benar. Ini yang membuat kesulitannya menjadi kompleks dalam bisnis. Itu yang pertama ya, filosofi pemikirannya yang kita mesti lurusin, bahwa berarti gimana, salah itu tidak harus menunggu sampai fatal. Kesalahan-kesalahan kecil itu harus dikoreksi segera mungkin. Yang kedua adalah filosofi 10.000 jam, ya, which is saya sudah pernah bahas di sebelumnya, tapi saya ulangi lagi. 10.000 jam ini sesuatu fenomena yang bagus banget ya. Ada yang mengatakan bahwa Anda mesti mengulangi sesuatu 10.000 kali supaya Anda menjadi lebih expert. Nah, problemnya adalah jika Anda mengulangi 10.000 kali, practice makes perfect. Ini adalah sebuah kekeliruan dasar. Ketika Anda mengulangi 10.000 kali di tempat yang salah atau kurang optimal, again, tidak butuh salah besar ya, salah kecil itu juga kalau diulangi 10.000 kali, maka ketidakoptimalannya pun meningkat 10.000 kali. Make sense? Ya, ketika Anda mengulangi sesuatu yang tidak optimal, maka keborosannya pun ikut termultiplikasi 10.000 kali, which is that's something that we do not want. Kita tidak mau itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang namanya, well anyway, ini intinya kenapa kok saya sebagai coach ya, program atau kerjaan kita sebagai coach adalah meneliti sikap dan tingkah laku pebisnis. Filosofi daripada coaching itu adalah seorang coach di dunia sport, terutama dunia sport karena filosofi coaching berasal dari dunia olahraga, itu mengamati gerak-gerik daripada pengusaha, daripada pelaku olahraga itu, misalkan tenis atau golf atau basketball, secara real time. Nah, jadi seperti ada cermin, mirror, kemudian ini ada pelakunya ya, pelakunya di olahraga atau bisnis, kemudian dipantulkan sehingga seorang coach bisa langsung real time memberikan feedback. Nah, problemnya adalah ketika dalam bisnis, seorang coach tidak bisa hadir setiap hari, tidak bisa hadir 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun di samping Anda, kan? Itu jadi aneh. Jadi apa yang Anda mesti lakukan adalah seorang coach akan membantu Anda untuk membuat programnya. Hari ini saya jelaskan, namanya learning loop. Ya, learning loop yaitu apa yang Anda mesti lakukan secara mandiri di rumah sebelum nanti kemudian di report, dikasih feedback lagi oleh coachnya dan Anda kembali lagi muncul sebuah ide untuk memperbaiki.
Oke, jadi ada 3 filosofi yang kita perlu luruskan. Yang pertama adalah bahwa Anda perlu buat salah dulu baru belajar, which is wrong. Karena kalau Anda tahu salah, biasanya sudah terlambat. Yang kedua adalah 10.000 jam itu hati-hati, itu bagus filosofinya, tapi 10.000 jam di tempat yang salah, atau saya koreksi, 10.000 jam di tempat yang tidak optimal itu menghasilkan 10.000 jam ketidakoptimalan, ya, dan itu kerugian waktu dan tenaga buat Anda. Dan yang ketiga adalah karena tidak mungkin seorang coach atau seorang mentor atau seorang konsultan untuk hadir di ruang Anda, di rumah Anda, di tempat Anda setiap kali melihat Anda bagaimana melakukan hal-hal yang spesifik seperti meeting, sales page, membuat email dan seterusnya, maka tentu ini tidak benar. Jadi Anda mesti belajar tentang learning loop. Alright, so mari kita mulai. Learning loop ini didesain untuk membantu Anda lebih baik dari semua aspek bisnis Anda. Mulai dari yang paling krusial seperti sales pitch, ya, bagaimana cara memberikan penawaran, bagaimana cara melakukan marketing, ya, meeting yang benar, sampai kemudian memarahin anak buah yang benar. Itu semuanya harus ada proses learning loop-nya. Atau menghandle komplain konsumen, you have to learn. Oke, learning loop itu adalah lingkaran, loop itu lingkaran, ya, saya tulis di sini ya. Di learning loop. Yang pertama adalah sisihkan waktu Anda. Oke, let's say katakanlah Anda belajar tentang memimpin meeting yang efektif, ya. Jadi topiknya, katakanlah Anda pilih topiknya masing-masing, ya. Yang melihat vlog saya, Anda bisa pilih topik whatever you want. Katakanlah sekarang saya pilih memimpin meeting yang efektif, ya, how to lead effective meeting. Pertama, yang paling atas, yaitu adalah Anda mesti measure. Setiap kali Anda mau meeting, setiap hari Anda perlu melakukan 5-10 menit, 15 menit kalau Anda pertama kali baru belajar, untuk melakukan satu hal yang Anda evaluasi. Misalkan micro behavior, kita bilangnya Anda measure atau Anda ukur micro behavior Anda. Contoh adalah apakah Anda pembukaan meetingnya dengan menggunakan kalimat tanya atau kalimat informatif. Atau apakah Anda memilih bagian dari meetingnya, endingnya adalah Anda melakukan kalimat perintah atau adalah afirmatif. Ya, contoh adalah kalau Anda di depan Anda kasih kalimat tanya, ya, apa yang Anda lakukan kemarin dibandingkan dengan Anda membuat kalimat pernyataan. Ini yang saya minta Anda lakukan, atau ini yang saya lakukan, ini yang kita bahas hari ini. Mana yang lebih efektif? Atau endingnya Anda kasih kalimat yang bersifat rangkuman hasil daripada meeting seperti ini, atau Anda kasih kalimat perintah. Saya minta Anda melakukan A, B, C, D, E, F, G. Mana yang lebih efektif? What is your goal? Ya, so perhatikan. Learning loop pertama yang paling atas adalah micro behavior, yaitu ketika Anda menentukan satu hal yang Anda perlu perbaikin dan Anda lakukan secara rutin. Ya, kalau meeting Anda seminggu 2 kali, maka 2 hari dalam seminggu itu sebelum meeting Anda sisihkan waktu di pagi hari sebelum meeting 5-10 menit untuk kemudian menetapkan saya mau ngomong apa hari ini, kalimat tanya, kalimat perintah, pernyataan, atau seterusnya. Nah, kemudian setelah selesai meeting itu Anda minta yang namanya feedback. Nah, feedback ini bisa langsung ke coachnya kalau Anda punya coach atau mentor. Bisa saya mendapatkan pertanyaan dari klien saya, coach ini yang saya lakukan, ya, what do you think? Kemudian saya kasih feedback. Oke, atau Anda kalau belum punya coach, Anda bisa tanya kepada teman Anda bisa tanya kepada tim Anda langsung. Ketika meeting tadi, apakah Anda merasakan A, B, C, D? What is your goal? Apa yang Anda ingin mereka rasakan? Apa yang ingin Anda dapatkan? Ya, so yang pertama adalah micro behavior, Anda measure, ya, secara rutin, ya. Kemudian yang kedua adalah Anda minta feedback dari yang pertama tadi hasilnya bagaimana. Setelah feedback, Anda masuk ke dalam namanya eksperimen atau modify, ya. Jadi setelah feedback, Anda minta ke konsumen, minta ke orang lain memberikan feedback, kemudian Anda modify. Oke, berarti next meeting akan saya lakukan melalui ini, dengan cara ini, kata yang saya lakukan ini, kalimatnya seperti ini. Kemudian setelah Anda tentukan eksperimen seperti apa, kemudian Anda melakukan action, ya. Anda melakukan apa yang Anda eksperimenkan, apa yang Anda planningkan, Anda actionkan, kemudian Anda ukur lagi, kembali ke atas lagi, ya, micro behavior, apa yang Anda lakukan itu, ya, Anda ukur apakah ini sudah berhasil, apakah belum berhasil, kemudian Anda tanya feedbacknya kepada teman-teman, kemudian Anda modify lagi terus. Ketika satu fase, satu sisi sudah selesai, Anda pindah ke sisi lainnya. Misalkan Anda pertama meeting dengan menggunakan kalimat tanya di depan, maka Anda fokus ke kalimat tanya atau Anda fokus ke part di mana Anda start meeting duluan. Setelah Anda kuasai hasilnya bagus, Anda mulai bergerak ke part endingnya.
kemudian part ending udah bagus, baru Anda melakukan learning loop di part inti meetingnya. Ya, bisa paham poin saya. Jadi setiap part Anda chunk it down, Anda cacah satu persatu sehingga menjadi bagian-bagian kecil yang Anda kunyah one by one. Itu adalah namanya learning loop, dan itu yang akan membuat kesalahan menjadi keberuntungan. Nah, ada beberapa tipsnya ya. Yang pertama, ketika Anda mempelajari learning loop, tolong jangan satu, tentunya karena tadi saya katakan hanya satu yang Anda pelajarin, berarti micro behavior dia cuma satu hal yang Anda fokuskan. Jangan terlalu serakah Anda belajar micro behavior tentang bagaimana memulai meeting, bagaimana mengakhiri meeting, bagaimana caranya kita memimpin tengah-tengah meeting, bagaimana kita bisa menghadapi konsumen yang komplain, sekaligus ketika saya bicara tentang sales pitch, semua dipelajari bersamaan, nggak keburu waktu kita. Tenaga kita nggak keburu. Ya, kita spend only 5 to 10 minutes each day, setiap hari, untuk belajar dan mengevaluasi hal yang kita ingin improve. Nah, dengan melakukan learning loop secara rutin, maka Anda akan mendapatkan yang namanya breakthrough atau kemajuan atau terobosan, sehingga Anda bisa menentukan, aha, ini yang perlu saya lakukan. Ketika Anda sudah paham dan Anda bisa lebih ahli dalam melakukan learning loop ini, maka at the end of the day, you will be an expert dalam apapun yang Anda learning loop-kan. Oke, that's it guys. Itu caranya Anda belajar dari kesalahan, merubah dari kesalahan menjadi keberuntungan di dalam bisnis. Semoga bermanfaat, silakan dipraktekkan. I see you tomorrow. Bye-bye. Boom.